Apa itu kemuliaan dunia kalau kita bisa catat? Oh, yang di dunia ini yang paling kami cari, kami bapak-bapak ini paling cari 3. Harta, jabatan, wanita. Tahta, wanita, harta. Itu kalau kita ada dengan kekayaan yang banyak, perempuan-perempuan yang cantik, apalagi jabatan yang tinggi, wah itu geng itu. Itu kita pi mana orang minta foto itu. Tapi itu semua terbatas. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang berdosa. Kami sangat terbatas. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Kami percaya hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Majelis Sinode menetapkan tema untuk kita adalah Roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Pembacaannya terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraannya rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup ini. Bernubuatlah ya anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Terima kasih. Dalam pembuangan ke Babel, bangsa Israel mengalami 3 persoalan yang serius sekali. Persoalan pertama adalah secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak mau dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Mereka punya masalah politik yang serius. Tidak ada pemimpin. Orang banyak, baru tidak ada pemimpin, itu persoalan yang serius. Kedua, soal ekonomi. Mereka punya persoalan ekonomi yang juga serius karena mereka posisinya budak. Status mereka budak. Bekerja dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, bukan untuk mereka, tapi itu untuk kepentingan Tuhan mereka. Mereka tidak ada simpanan sama sekali. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, kepentingannya bukan untuk diri mereka, tetapi untuk kepentingan Tuhan mereka. Mereka mungkin hanya dapat makan. Makan itu seadanya. Saya bisa pastikan bahwa mereka tidak mungkin makan yang 4 sehat 5 sempurna. Saudara bayangkan bahwa ini persoalan yang serius. Mereka tidak lagi berpikir soal masa depan. Makan saja susah. Ketiga, bait Allah di Yerusalem telah dihancurkan. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika dan moral. Sudah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar tentang iman kepada Tuhan. Mereka semakin jauh sekarang. Digambarkan mereka ini hidup, tapi sesungguhnya sudah mati. Mereka seperti tulang-tulang. Mereka berserakan sangat banyak, mati tanpa pengharapan. Saudara-saudara, apakah Tuhan membiarkan mereka sendiri? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Tuhan menolong mereka. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, pasal 34 memberi pesan yang kuat. Tuhan memulihkan mereka secara lahiriah. Dia datang seperti gembala di tengah-tengah domba. Memulihkan mereka secara lahiriah. Pasal 36, Tuhan memulihkan mereka secara batiniah. Yang lahiriah Tuhan pulihkan, yang batin juga Tuhan pulihkan. Di pasal 37 ketika kita membaca ini, kita menemukan bahwa Tuhan rindu mereka hidup kembali. Mereka berpengharapan lagi. Ada masalah, tetapi mereka harus hidup. Mereka harus kuat. Mereka harus menyadari sesuatu, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Harapan baru muncul. Cinta yang besar dari Allah itu akan mereka nikmati. Dan ketika mereka menikmati itu, mereka tidak menikmati sebagai orang per orang lagi. Ini mereka satu bangsa besar menikmatinya. Yehezkiel, seorang imam yang juga ada diangkut dari Yerusalem dalam pembuangan ke Babel, kira-kira tahun 597 sebelum Masehi. Melalui dia inilah Tuhan menubuatkan sejumlah hal kepada bangsa ini. Salah satunya adalah kebangkitan bangsa Israel. Mereka harus tetap ada. Mereka harus tetap hidup. Bagaimanapun adalah pilihan Allah. Bagaimanapun bangsa ini dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tema kita hari ini, saudara-saudara, adalah roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Saya mencatat 1-2 pesan untuk kita renungkan kembali. Roh Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Pertama, pemulihan ini adalah pemulihan untuk Tuhan. Saya ulangi, pemulihan ini adalah pemulihan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Israel yang bermasalah, kita yang bermasalah. Tuhan pulihkan, tapi pemulihan ini untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Pak Pendeta, kenapa jauh sekali tipu maksud? Yuk, mari kita lihat latar belakang bagaimana mereka bisa ada di Babel.
Karena mereka tidak berharap pada Tuhan. Mereka tidak berharap kepada Tuhan sama sekali. Mereka berharap pada kekuatan-kekuatan perang bangsa-bangsa dunia. Ada berkat-berkat, ada kejayaan yang mereka alami, tetapi mereka menyalahgunakan itu keadaan, itu kejayaan, itu kekayaan, itu jabatan, semuanya mereka salah gunakan. Hasilnya, kesalahan ini kemudian mengantar mereka ke Babel. Mereka tahu sekarang kehidupan tidak ada. Bagi mereka yang tidak berharap kepada Tuhan, kehidupan tidak ada. Mereka pasti mati. Sekarang Tuhan pulihkan mereka. Kalau Tuhan pulihkan mereka, pemulihan ini untuk Tuhan. Maksudnya, supaya ketika mereka kembali nanti ke Yerusalem, tidak akan ada orang mampu untuk menyombongkan diri lagi. Tidak ada. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Supaya ketika mereka bangkit kembali, persoalan sosial politik mereka, nasional politik mereka, persoalan ekonomi mereka bangkit kembali. Mereka hidup kembali sebagai umat yang ada pada jalan Tuhan. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi kesombongan. Ini semua hanya akan bilang Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang punya tujuan dalam hidup ini. Tidak ada satupun yang akan hidup di luar Tuhan itu dan dapat bertahan hidup. Karena situasi yang sangat rumit itu. Saya kira hal ini penting, saudara. Pemulihan untuk Tuhan ini. Tuhan memang ada di sekitar kita, di dalam kita, menolong kita, memulihkan kita. Tetapi bukan untuk kita semata. Periksalah pemulihan ini di dalam diri kita. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan ataukah masih pada kita? Karena roh Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan itu. Menyembuhkan kita karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan dunia ini banyak, saudara. Tapi terbatas. Ada satu titik tertentu tidak mungkin lagi dapat membantu kita dalam seluruh kemuliaan dunia. Apa itu kemuliaan dunia kalau kita bisa catat? Oh, yang di dunia ini yang paling kami cari, kami bapak-bapak ini paling cari 3. Harta, jabatan, wanita. Tahta, wanita, harta. Itu kalau kita ada dengan kekayaan yang banyak, perempuan-perempuan yang cantik, apalagi jabatan yang tinggi, wah itu geng itu. Itu kita piman mana orang minta foto itu. Karena geng. Tapi itu semua terbatas. Sekarang ketika mengalami sebuah kejatuhan yang besar itu, mereka harus menyatakan ini karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Pengalaman masa lalu yang buruk itu, di mana Tuhan kasih kepercayaan yang serius pada mereka, mereka harus pakai dengan baik. Di kemudian hari ketika mereka bangkit lagi, mereka memuliakan Tuhan. Mereka harus menyatakan Tuhan itu yang luar biasa. Pesannya bagi kita hari ini, kita melewati tahun 2020, tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun lainnya. Di tahun 2020 kita bergumul dengan banyak sekali hal. Hal-hal itu kemungkinan membuat kita putus asa, kita lemah, kita jatuh, kita merasa hidup sudah tidak ada lagi. Kita sepertinya selesai di tahun 2020. Tetapi karena janji Tuhan, Dia menyertai kita. Demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa saudara akan dipulihkan, saudara akan dibangkitkan kembali dalam hidup, dalam usaha, dalam segala sesuatu. Tapi ingat, ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi untuk kemuliaan diri. Jangan lagi untuk apapun. Saya kira harusnya pengakuan ini sudah ada, saudara. Kenapa? Kalau kita bertanya kepada 1-2 orang, apa kesanmu di tahun 2020 sampai hari-hari pertama di awal 2021? Mereka hanya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta. Memang ada masalah, ada segala macam, tapi kita bisa sampai 2021, puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Saya kira itu yang harus diungkapkan oleh orang-orang yang Tuhan pilih, oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ini semua hanya untuk Tuhan. Supaya kalau kita ada dan bekerja, kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita melayani,
kita melayani untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya kira kalimat Paulus ini menjadi serius. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kedua, pemulihan ini bagi sebuah keesaan, bagi sebuah kesatuan. Pemulihan yang bagi Tuhan itu kemudian mengisyaratkan karena kamu semua dipulihkan, kamu menjadi satu kesatuan. Tadinya kan kita susah. Dalam kesusahan ini siapa mau tolong siapa? Semua orang akan menderita dan hampir-hampir kalau ada yang datang kau bilang Bapak bis tolong, kita mau tolong karena mana kok kita juga parah ini. Mau tolong karena mana? Tapi ingat, kamu dipulihkan. Dan waktu kita dipulihkan, kita dipulihkan dalam sebuah keesaan. Ini tidak lagi bicara tentang pribadi demi pribadi. Pemulihannya pribadi, tapi tujuannya untuk sebuah keesaan. Bagi sebuah kesatuan. Itu yang luar biasa. Tidak lagi akan ada orang hidup bagi dirinya sendiri. Tapi dia hidup bagi sebuah kesatuan demi kemuliaan Tuhan Allah. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan seterusnya. Supaya tidak ada lagi orang sombong. Karena dia bukan lagi untuk dia sendiri, ini untuk itu semua. Kalau mau sombong, sombong semua. Jadi kalau saya sombong, kita baku aja kok kita sombong semua. Akhirnya tidak ada lagi orang sombong. Di Pak dong tidak ada sombong. Iya, kenapa? Karena kami sombong semua. Merata toh? Tapi kalau satu yang menonjol, satu yang sombong, nanti kita jelas bahwa itu satu paling sombong. Ini kurang sombong. Ini memang tidak sombong. Itu bagi-bagi. Dalam sebuah kesatuan. Kita yang kelihatan. Memang jangan omong kesatuan itu terlalu besar, saudara. Kesatuan itu mestinya kita mulai dari rumah. Kita hidup bagi sebuah kesatuan. Mulai dari rumah. Kenapa? Kalau kita pakai contoh di rumah-rumah yang anak nona 2 orang, berarti yang laki-laki di itu rumah kan hanya bapak. Siapa yang berani lawan bapak coba? Dia laki-laki sendiri. Dia laki-laki sendiri. Tidak bisa dilawan. Nah ini mau ke mana? Kalau kemudian dia yang tampil sendiri, dia yang hidup sendiri, dia yang geng sendiri, dia yang makan sendiri, oh ini sudah tidak pas. Kesatuan itu nama ya memang saya pun nama karena kepala keluarga itu bersifat administratif toh. Dan cek bilang itu rumah itu siapa yang kepala keluarga? Oh itu Pak Yandi kepala keluarga. Itu administratif saja toh. Tapi kita semua menjadi penting. Istri penting, anak-anak penting, orang tua penting, semua menjadi penting. Ipar-ipar juga penting. Walaupun hanya untuk buka pintu, ipar-ipar penting. Bapak mantu penting, mama mantu penting. Apa kepentingan keesaan? Kepentingan dari keesaan supaya kita bisa saling menegur, kita bisa saling menjaga. Kalau kita sendiri-sendiri itu kan kita pikir kita perjalanan betul semua. Tapi kalau ada semua mata melihat, wah hati-hati itu salah itu. Anak-anak sekarang ini kalau dong bermain game ini kita kira dong gila. Ada musuh sembunyi di belakang. Udah. 3:30 pagi juga kita ada musuh di mana kita balik kita pukul sembarang itu. Saya ingat saudara, saya melayani di Alor. Saya sampai satu hari, masuk hari pertama ini, saya masuk di kamar ini bermasalah. Ada tokek satu di atas meja. Saya lihatin tokek ini, dia lihat saya begini. Saya usir toh, tidak pindah. Saya coba dekat, pakai kayu. Tidak pindah juga dia hanya. Wih, saya pikir ini dendam, kok apa ini? Korek begini tidak bergerak juga tetap lihat. Saya ambil keputusan di kepala, mati. Saudara kira waktu dia mati persoalan selesai? Saya mulai pikiran jangan sampai ini kiriman. Ini saya pikiran ini. Malam hari itu saya tidur dalam ketakutan. Pintu itu saya kunci. Kan saudara tahu pintu itu biasa kalau kami di kampung itu kan ada 3 garendel. Pakai kayu kok. 3. Saya tidur. Lampu tioek 2 di bawah.
Saya tidak mau taruh dekat ini dinding toh. Siapa tahu besok pagi saya bangun saya hangus. Jadi saya taruh dia di lantai. Subuh begitu, saya rasa sekali kalau ada orang buka pintu. Tiukas mati ini lampu 2. Wih. Ini saya berkhotbah dan selesai kira-kira 18 tahun lalu. Jadi saya agak sedikit bagaya. Tapi malam itu ketika itu orang atau apalah yang saya rasa dia malam itu betul-betul saya rasa ke belakang lubang itu. Saya berpikir saudara, kalau keadaan ini saya akan alami kira-kira 1,5 tahun lagi ke depan, dan sampai belum 1,5 tahun saya sudah mati dalam ketakutan. Lalu apa yang saya buat? Di samping rumah tempat saya tinggal ada seorang emeritus, Ishak Hanadi namanya. Saya tahu kalau setiap jam 1 pagi, jam 2 pagi itu dia belum tidur. Dia suka kumpul-kumpul kotoran bakar di situ. Saya manfaatkan dia, tapi dia tidak tahu. Saya buka pintu jam 1, jam 2 pagi itu saya buat begitu rupa sampai dia tahu kalau saya ada keluar dari kamar itu. Lalu saya jalan menuju tempat-tempat yang dirasa menakutkan. Batu besar, pohon besar. Saya jalan ini dalam keyakinan, kalau dia lihat saya jalan ke itu tempat, dong pasti dia ikut. Karena dia penasaran, ini orang ini gimana ini. Saya yakin sekali kalau saya jalan dan ternyata jalan ini jalan yang salah, pasti dia akan kasih ingat saya, jampi situ. Saya jalan kira-kira dalam keyakinan itu. Sampai di batu besar, sampai di pohon besar, saya berdiri, baru saya bicara sendiri. Wah, ini 2 minggu kemudian beredar di kampung itu bilang, Pak Manobe itu berat. Jangan coba-coba di bab tua. Berat itu. Ini hasil dari saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Itulah keindahannya kalau kita hidup sama-sama. Ada waktu ketika kita jalan salah. Yang karena kita hidup sama-sama itu dong kasih ingat, wah itu salah. Dia pun soalanlah ketika kita bersama-sama di situ. Lantas kita mau mendengar bahwa itu salah atau itu benar atau tidak. Itu masalahnya. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Pemulihan ini adalah pemulihan bagi sebuah keesaan. Kesatuan. Yang tidak harus seragam. Tapi bisa bersama-sama. Untuk saling bakas tahu. Jangan. Kalau mau senang, kita senang sama-sama. Kalau mau susah, kita pun susah bersama-sama. Tidak ada lagi yang mementingkan dirinya sendiri. Hendaklah di antara kamu yang seorang menganggap yang lain itu penting bagi hidupnya. Pemulihan ini harus untuk itu. Tantangan kita hari ini adalah, mari kita menuju tahun 2021 ini. Kita mulai toh. Kita menuju ke akhir tahun 2021. Dalam pemulihan dengan Tuhan dan dalam kebersamaan ini, kita lihat tantangan ini bisa kita lewati atau tidak. Ini tantangan iman. Saudara, saudara jangan kira bahwa ini hanya soal-soal ekonomis. Ini bukan saja persoalan ekonomi, bukan hanya sebuah persoalan politik, tapi ini kan juga sebuah persoalan etika dan moral. Persoalan 3 yang tadi dialami oleh bangsa itu. Dalam persoalan etik dan moral itu saudara tahu bahwa kadang-kadang kita tinggal bersama-sama dalam satu rumah, tapi persoalan etik moral itu menjadi masalah tuh. Banyak suami yang kecewa dengan istrinya. Persoalannya mana? Etik, moral, iman. Banyak istri kecewa dengan suaminya. Mari kita lihat dulu yang ketiga untuk menegaskan ini. Pemulihan ini adalah pemulihan relasi. Relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama manusia. Kenapa? Karena ini persoalan kita. Bangsa ini bisa ada di Babel. Karena mereka mencoba untuk menyandarkan kekuatan mereka kepada kekuatan perang bangsa-bangsa lain. Mereka memutuskan hubungan dengan Tuhan.
Dalam pemutusan hubungan dengan Tuhan itu bermasalah hidup mereka. Sudah tidak ada lagi tempat untuk belajar etika, moral, iman. Sekarang mereka ada di satu tempat lagi yang makin jauh, makin jauh. Pemulihan ini terjadi supaya relasi yang tadinya rusak itu menjadi baik. Relasi di antara kita menjadi baik. Kalau kita ikut, kita punya kalender gerejawi, gitu, kita baru saja merayakan Natal kemarin. Tuhan datang memulihkan kita. Lalu ketika kita menikmati, biasa kalau orang kirim ke kita WA, pesan-pesan Natal, dong kasih tahu bilang, semoga spirit Natal tahun ini memulihkan, menguatkan, pokoknya meme itu dong kasih tahu. Nah saudara, harusnya ini diselesaikan. Kenapa? Banyak kali kita ada dalam sebuah komunitas, keluarga, jemaat, tapi kita punya relasi tidak baik, penuh kemunafikan. Kadang-kadang di antara kita, kalau relasi itu kita gambarkan sebagai sebuah segitiga, ada relasi kita dengan Tuhan, ada relasi kita dengan sesama. Ketika relasi di antara kita ini kan kita sering ketemu dan ada potensi konflik di situ, relasi ini bermasalah, dia tidak boleh mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah banyak kali ketika relasi kita bermasalah, kita bawa-bawa ini relasi Tuhan dengan Tuhan di dalamnya, bikin kacau. Dua orang bakalai sendiri di dompu rumah sana. Tapi kemudian ketika habis bakalai, dua tidak mau datang gereja. Kenapa kau datang gereja? Pi kau lihat dia pemuka lewasan sepi. Soalnya jadi berkat itu kalau pilih. Jadi sudah lihat ada masalah di antara relasi kita, tapi kita bikin rusak relasi ini. Kesimpulannya di sini harus makin baik relasi kita dengan Tuhan Allah, makin baik relasi di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Makin dekat hubungan seorang istri dengan Tuhan, makin dekat hubungannya dengan suami dan anak-anaknya. Makin dekat relasi seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia pun relasi ini. Penghargaan ada. Tadi saya bilang kadang-kadang kita tanpa moral dan etik yang baik di rumah, toh. Ada yang menegur, tapi menegur tidak etis. Ada yang marah, tapi tidak punya moral di situ. Ada yang menekankan tentang kebaikan, tapi dengan cara yang tidak baik. Karena itu pemulihan ini haruslah menjadi sebuah pemulihan yang buat relasi-relasi di antara kita itu jadi baik. Itu sangat penting bagi sebuah perjalanan bersama menuju masa depan. Lalu kalau demikian, bagian kita yang terakhir pemulihan ini adalah ini sebuah pemulihan menuju ke masa depan. Bagi mereka yang mati, seperti tulang-tulang yang berserakan, tidak ada harapan lagi. Ayat 10 sampai ayat 12 mengungkapkan tadi, bahkan bangsa ini mengatakan sendiri kalau mereka sudah mati, mereka seperti tulang-tulang. Tapi kehadiran Tuhan yang memulihkan itu memberi jawab kepada mereka, tidak. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Masa depan ada, harapan tidak akan hilang. Perjalanan ini kan perjalanan bikin kita marah-marah kadang-kadang toh. Memang new normal ini kita kan banyak di rumah. Banyak di rumah ini, tapi informasi data kasih tahu kalau tingkat kekerasan dalam rumah tangga makin tinggi. Tiap hari kita di rumah balia terus balia emosi. Bangun juga papoko istri bangun karena lihat bab tua badan besar, dia tidak bisa pukul bab tua, dia pukul anak dong supaya cari bab tua pun perhatian. Kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang kita punya relasi buruk sekali. Kita ini, saya pernah bilang, kita kadang-kadang lebih akrab dengan orang lain daripada akrab dengan saudara sendiri. Banyak yang tulis di media sosial, kawan rasa saudara. Kawan rasa saudara. Terus kalau dia saudara sendiri, dia taruh saudara pu foto, baru dia tulis, saudara rasa setan. Ini pemulihan tidak ada. Jadi mari kita pulihkan ini relasi. Pemulihan ini terjadi, roh Tuhan itu menolong kita supaya kita rendah hati sedikit. Tuhan kan bukan saja memulihkan kita secara lahiriah, bangkit dari persoalan ekonomi,
Tapi dia ingin memulihkan kita supaya kita punya batin yang baik dengan roh yang menggerakkan kita. Supaya kita berjalan menuju masa depan di dalam pimpinan Tuhan. Kalau tadi kita punya masalah tentang politik nasional, tidak punya pimpinan. Sekarang kita dipimpin oleh Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan itu kalau kau pilih pemimpin, ini pemimpin yang Tuhan mau pakai dia untuk itu, bawa kita ke depan. Bangunlah visi, harapan, cita-cita dengan sistem yang baik untuk membawa kita ke situ. Ada visi, ada pemimpin, ada sistem. Semua ini kalau dibangun di dalam yang Tuhan mau, kan hebat. Pasti sampai pada masa depan. Mari kita lihat tantangan ini. Tantangan pergumulan kita di tahun 2021. Tapi dalam perjalanan bersama Tuhan. Kita tidak sendiri, kita sebagai sebuah bagian dari komunitas, di rumah, dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Ini kemudian akan memberi dampak bagi kehidupan di dunia ini. Kehadiran kita kemudian membawa pesan-pesan surgawi, pesan-pesan terang yang dari Tuhan itu kepada umat manusia. Saya kira ini harapan yang terbesar. Tuhan memulihkan. Saudara jangan putus asa ketika ada sesuatu terjadi. Jangan cepat-cepat putus asa. Memang kita langsung kecewa dengan sesuatu itu manusiawi sekali. Tapi jangan putus asa. Mencobalah untuk memulai lagi sesuatu. Dalam percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara memang ini pergumulan kita. Waktu ada masalah, ada persoalan di antara kita, ada persoalan ekonomi, persoalan lain-lain. Kita hampir-hampir berhenti di situ. Tidak mau jalan lagi. Apalagi diisi dengan banyak sekali hal yang membuat kita tambah sakit hati. Ada egoisme, ada segala macam di dalamnya. Membuat kita makin tawar dengan sesuatu. Bisa saja ada suami tawar dengan istrinya. Ada istri tawar dengan suaminya. Ada anak-anak yang tawar terhadap orang tua. Orang tua separuh tawar juga terhadap anak-anak. Dia merasa sudah mau buat apa masing-masing urus adik sendiri. Sudah kesting. Kita tidak usah lagi berurusan kok daripada kita ini selalu taruh di kita pemikiran dan perasaan tuh kalau ada masalah dalam keluarga kita mau ambil inisiatif untuk mengatur pasti nanti tambah masalah. Itu yang kita isi terus di sini. Akhirnya kita hampir-hampir sepakat secara kolektif bahwa urus kok tambah masalah lebih baik. Sudah. Masing-masing dan dia pun jalan. Dong bilang masing-masing dan dia pun jalan, tapi yang orang tua dan membosan tunggu nanti nak ketemu buku bambu dulu. Orang datang bukan omong itu masalah, kau tolong dia kasih ingat dulu. Jadi lu sudah tahu. Lu sudah tahu lu pun jalan. Sekarang kamu lihat tanah mulai agak jauh ini mulai sombong dan saya. Itu hari. Waktu kita omong itu hari itu dia pun apa? So tinggal 3/4. Kita tambah lagi dia turun tinggal 1/2. Belum tolong dia sumati. Waktu dia mati kita bikin pengucapan syukur. Saya rasa itu ada yang salah. Pulihkanlah toh. Roh Tuhan itu menyembuhkan. Termasuk menyembuhkan kita puluh ke hati. Saya yakin saudara-saudara, siapapun kita, seperti apapun kita pun relasi, bahkan keputusan untuk hidup sendiri sekalipun menjauh dari banyak orang. 2020 ini betul pernah sakit hati. Pasti pernah sakit hati. Saudara ada yang sakit hati kok. Setiap kali lihat saya, saudara sakit hati. Dari sakit hati ini waktu minta Roh Kudus untuk pulihkan. Memang ada hal yang kita harus kasih untuk Tuhan atur kita pu hidup ini. Karena Tuhan pasti punya tujuan dalam kita perjalanan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, ini yang bisa kami katakan kepadamu. Dan semua yang ada di dalam hati kami yang Kau tahu itu. Dengarkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah kami. Biar kami hidup untuk Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kesatuan. Biarlah kami hidup dalam relasi dengan Tuhan dan sesama yang baik.
pasti ada masa depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.